Bapak, Ibu, dan Saudara semua, puji nama Tuhan. Sangat senang dan bersyukur bisa menyapa jemaat Tuhan lagi. Kami terus berdoa di dalam setiap situasi dan keadaan, kita terus bisa menemukan kebaikan Tuhan. Kadangkala kehidupan kita sulit, kadangkala berat, tapi doa saya supaya damai sejahtera Tuhan atas kita semua. Bapak Ibu, kita akan memulai renungan kita di kesempatan yang baik ini. Bapak Ibu, sadarkah bahwa setiap kita di dalam kehidupan ini punya banyak peran? Dan kehidupan kita, lalu kemudian bagaimana cara kita bersikap, bertindak, berkata-kata, biasanya ditentukan oleh tanggung jawab atau peran kita itu. Jadi kita seperti menampilkan peran-peran kita, lalu kemudian fungsi-fungsi kita, kehidupan kita sesuai dengan tanggung jawabnya. Misalnya ada di antara Bapak Ibu yang menjadi bos, pimpinan dalam sebuah perusahaan, maka kita akan menampilkan peran sebagai seorang pemimpin. Bapak Ibu di rumah sebagai seorang kepala rumah tangga, ayah, maka peran itu berganti menjadi seorang ayah atau juga kepala rumah tangga. Bapak Ibu menjadi RT, Bapak Ibu akan mengganti peran Bapak Ibu berpenampilan, bertingkah laku, berkeputusan selayaknya RT. Bapak Ibu menjadi karyawan, menjadi pendeta sekalipun, kita menampilkan peran-peran sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi kita. Di dalam situasi seperti inilah kadangkala susah untuk menemukan kehidupan yang otentik. Sebenarnya seseorang itu kehidupannya seperti apa? Apakah dia begitu karena perannya dan tanggung jawabnya? Apakah dia begitu karena memang otentik dan lain sebagainya? Bapak Ibu dan Saudara semua, salah satu cara untuk melihat kehidupan yang asli, sifat yang asli, originalitas kita itu adalah ketika kita menghadapi persoalan dan tekanan. Ketika seseorang menghadapi kesulitan, disitulah sifat aslinya akan keluar. Disitulah karakter aslinya, pembawaan aslinya akan muncul. Yang menarik adalah kalau kita membaca perjalanan Tuhan Yesus ketika dia menuju Yerusalem dan di masa-masa akhir pelayanannya di bumi ini, Tuhan Yesus diperhadapkan dengan situasi yang sangat berat, di dalam situasi yang sangat sulit, dan di situ kita bisa melihat bagaimana kehidupan, kualitas kehidupan, karakter dari Tuhan Yesus yang otentik. Satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal 22 ayat 42 ini adalah kutipan dari kisah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dikatakan di sana, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Kita tahu bagaimana kisah ini. Di dalam beberapa waktu setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, Tuhan Yesus ditangkap, diadili, diperlakukan dengan sangat buruk. Dan gambaran itu terlihat jelas di dalam pikiran Tuhan Yesus yang Maha Tahu. Dalam tekanan dan kondisi yang berat, bahkan firman Tuhan katakan peluhnya menetes dengan darah. Darah bercampur dengan keringat itu jatuh bercucuran karena begitu beratnya tekanan dan kondisi pada waktu itu. Tapi yang menarik adalah di dalam situasi yang memuncak, pergumulan kemanusiaan Yesus yang memuncak di Taman Getsemani itu, Tuhan Yesus menampilkan sebuah keputusan yang baik, yang begitu bijak, yang luar biasa, yang otentik, yaitu mengikuti kehendak Bapa. Karya Kristus menunjukkan ketaatan yang sempurna di tengah tarikan kemanusiawiannya untuk lari daripada misi dan tugasnya. Tapi Kristus rela mengatakan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Ini luar biasa. Demi kasih-Nya, demi pengampunannya, demi keselamatan bagi umat manusia, Kristus rela menanggung segala macam penderitaan, dera-derita, penganiayaan, bahkan sakit yang begitu luar biasa, penghinaan yang tidak pernah dirasakan oleh manusia manapun. Tapi Kristus rela menanggung dan memikul itu. Tuhan Yesus dalam tekanan itu sungguh-sungguh menyampaikan pernyataan ketaatan, kesetiaan untuk menunaikan misinya, yaitu menghadirkan keselamatan bagi umat manusia. Bercermin dari peristiwa ini dan juga kisah firman Tuhan yang agung ini, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu belum pernah mengalami kasih Tuhan, belum pernah mengenal tentang kasih Kristus secara pribadi, ini waktunya buka hatimu untuk Yesus. Hanya Dia yang mampu menyelamatkan kehidupan kita. Kalau yang kemudian yang kedua, Bapak Ibu sudah pernah mengalami dan mengecap kasih Kristus, sudah kenal Kristus. Mari bersyukur karena karyanya sempurna. Tidak pernah ada pribadi yang berkarya sebesar Kristus untuk kehidupan kita, untuk kehidupan saudara. Oleh karena itu layak dan patut bersyukur serta berikan hidupmu kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk semakin mengenal Kristus dan mengenal karyanya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk setiap kemurahan dan kasih Tuhan yang sempurna. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa. Bahkan ketaatan Kristus memungkinkan kami beroleh jalan selamat dan kasih karunia. Berkat-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu atas jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan dan juga medan juang mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.